Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terjadi perbedaan ulil amri dalam mengawali Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, mana yang mesti kita ikuti? Ikut ormas yang mana? Atau ikut pemerintah yang mana? Ini yang sering terjadi dilema di tengah-tengah kita umat, terutama kita di Indonesia. Jadi di kita setidaknya dalam setiap awal Ramadan, Idul Fitri, atau awal bulan Syawal, atau di Idul Adha, atau mengawali bulan Zulhijjah, setidaknya ada 3 perbedaan waktu yang sering muncul dalam mengawali itu. Ada kelompok pertama, yaitu kelompok tarekat. Ini bisa perbedaan waktunya hingga 2 hari. Lebih awal biasanya waktunya dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua yaitu Muhammadiyah, atau yang sering menetapkan waktu kadang lebih cepat sehari dari yang ditetapkan pemerintah. Lalu NU bersama pemerintah ini biasanya bersama-sama satu waktu. Jadi ketika ada 3 kelompok ini, yang mana kita ikuti? Pemerintah yang mana? Ormas yang mana yang kita ikuti? Di kesempatan ini kita akan membahas salah satu dalil yang biasa digunakan bahwa ya kita harusnya ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Ada satu dalil yang digunakan, yaitu bahwa berpuasa itu pada hari berpuasa. Ini dalam hadis dari Nabi SAW dari Sunan At-Tirmizi yang menyebutkan saumu yauma tashun wal fitru yauma tubtirun wal adha yauma tudakhun. Berpuasa itu pada hari kalian berpuasa, dan berbuka itu pada hari di mana kalian semua berbuka. Demikian juga Idul Adha, yaitu pada hari kalian semua menyembelih, pada hari semua kalian berkorban. Dalil ini yang digunakan sebagai dasar dalil bahwa berpuasa itu pada mengikuti pemerintah. Namun tepatkah dalil ini seutuhnya digunakan untuk hal ini, terutama kita di Indonesia? Bahwa hadis ini, dalil ini digunakan bahwa berpuasalah pada hari di mana umat Islam itu kebanyakan berpuasa, di mana umat jamak berpuasa, kebanyakan jamaah berpuasa, sehingga tidak terjadi untuk menyelisihi. Begitu juga dengan Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Hadis ini yang sering disebutkan, dijadikan dalil agar kelompok-kelompok masyarakat yang lain itu agar mengikuti pemerintah dalam memulai berpuasa. Dan dalil ini dilengkapi juga dengan ayat di surat An-Nisa yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Bagi kelompok yang berbeda pendapat dengan kelompok pemerintah,
bahwa mengawali Ramadan, Idul Fitri harus mengikuti pemerintah, mereka memahami bahwa ulil amri itu tidak semata pemerintah, tapi bisa juga ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli fikih, ahli logika. Hal ini sebagaimana dalam tafsir Imam At-Tabari, Al-Qurtubi menyebutkan hal ini, bahwa dalil-dalil yang menyebutkan ulil amri itu tidak terbatas pada pemerintah saja. Sehingga ketika dalil ini yang dikemukakan dipaksakan untuk menyatukan hal ini, tentu tidak akan mungkin ataupun sulit untuk dilakukan. Karena perlu kita pahami bahwa perbedaan ini sudah berlangsung lama, bukan hanya baru-baru ini aja, bukan hanya di Indonesia juga. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyatukan perbedaan ini, tentu harus kita urut dari tengahnya, dari awalnya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa tadi, bahwa fa'in tanaza'tum fi say'in farudduhu ilallah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini lanjutan di surat An-Nisa tadi. Jadi tidak berhenti pada ati Allahu wa ati Rasul. Jadi udah berbeda tentang pengertian ulil amri itu sendiri. Dan dijelaskan dalam Al-Quran juga tadi, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana kita menyatukan ini? Bagaimana kita mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis? Ketika kita mau mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis, maka jelas di surat Al-Maidah ayat 91 bahwa Ka'bah adalah pusat manusia. Pusat manusia. Jadi ketika kita ingin mau menyatukan ini, kita tidak mungkin hanya berkutat pada wilayah Indonesia. Perbedaan pendapat ini ada di seluruh dunia. Maka kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Al-Quran tidak hanya mengatur tentang Indonesia, tapi mengatur seluruh dunia. Dan kebetulan hal ini telah dituliskan dalam buku Masjidil Haram, menyatukan kalender Islam. Jadi ketika kita ingin menyatukan perbedaan pendapat, mengawali Ramadan, mengawali Idul Fitri dan Idul Adha, maka harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, bahwa jadikan Ka'bah itu sebagai pusat manusia. Sebagai pusat manusia. Dan perbedaan itu disebutkan bukan hanya pada ketika mau Ramadan, ketika mau Idul Fitri, tapi juga ketika kita mau puasa Arafah, Idul Adha. Tidak jarang bahwa Indonesia juga berbeda pendapat, berbeda hari ketika mengawali, ketika berpuasa Arafah. Padahal bumi ini kita satu. Al-Quran itu mengatur seluruh manusia yang di bumi, tidak hanya di Indonesia. Ini adalah satu kesatuan. Jadi ketika kita mau duduk bersama dan saling menyatukan pandangan kita kembali ke Al-Quran dan hadis, insya Allah kita dapat bersatu. Bagaimana caranya? Kembalikan ke Al-Quran dan hadis, jadikan Ka'bah sebagai pusat manusia. Maka jadikan hilal Mekah, hilal di wilayah Ka'bah sebagai pedoman untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, Syawal 1 Zulhijjah. Itu
jadikan sebagai patokannya. Begitu juga ketika kita menggunakan hisab dan lain sebagainya, gunakan patokan itu Ka'bah sebagai matlak. Maka insya Allah kita akan bersatu. Dan pemerintah juga diuntungkan dengan hal ini. Tidak lagi mengruhiyat sendiri, tidak lagi melakukan perhitungan sendiri, tapi tinggal menunggu aja dari ruhiyat Mekah, ketetapan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi dalilnya pas ini menjadikan kita bahwa pemerintahlah yang dapat menyatukan perbedaan di antara umat untuk mengawali Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi pemerintah yang mana? Ya pemerintah yang memegang urusan ini, yaitu pemerintah Arab Saudi. Mereka yang berkedudukan di sana, mereka yang menetapkan hilal tersebut. Dan secara umum, secara di dunia ada 45 negara yang mengikuti ketetapan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kalau kita mau lihat jamaknya, ketika hadis ini kita pergunakan, berpuasa pada hari berpuasa dan berbuka, pada hari semua berbuka, ya gunakan hilal Mekah karena diikuti oleh 45 negara. Jadi tidak kita berdiri sendiri. Maka ketika kita lakukan ini mengikuti ketetapan pemerintah Arab Saudi, maka insya Allah semua dapat bersatu. Bukan hanya bukan hanya awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah saja yang dapat kita satukan, bahkan kalender Islam dunia itu akan terwujud dan bisa bersatu. Apapun metodenya, insya Allah. Mungkin ini aja sebagai sekilas pembukanya. Ketika kita terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Ka'bah sebagai pusat dunia. Itu ada di Al-Maidah ayat 97. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada hal yang lain yang bisa mempersatukan umat Islam dunia. Tidak hanya kita berkutat pada lokal Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.